Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan terus kisah daripada Israel bagaimana dengan kerajaannya. Sesudah kerajaan di utara dibuang ke Asyur oleh Raja Asyur, ditindas dan dihancurkan, maka kurang lebih dalam bentangan waktu 100 tahun ke depan, ya. Jadi dalam hitungan mundur tentunya ya, kira-kira dari tahun 722-an menuju ke 586. Itu adalah merupakan bentang waktu. Jadi 100 tahun lebih kemudian, maka kerajaan di selatan pun hancur. Jadi kerajaan selatan masih berdiri selama itu. Ya, 100 tahun lebih dari 722 sampai 586. Karena sebelum Masehi hitungnya tentu tanggalnya mundur. Nah, jadi saudara yang kekasih, menarik sekali. Ternyata tidak satu pun dari kerajaan itu menjadi lolos. Nah, kita akan lihat bagaimana kisah ini. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 24, 2 Raja-Raja pasal 24, 18, 20 sampai pasal 25, 1 sampai 21. Agak panjang ya kisah-kisah sejarah ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lilna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dan dari hadapannya. Kemudian kita melihat berikutnya, Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan ke-4 ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembeli anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 7 bulan itu. Itulah tahun ke-19. Zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di dalam rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyenggalakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat Salomo untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu dan di antaranya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta dan jala-jala dan buah delima ada di atas ganja itu sekalian. Semuanya itu tembaga.
Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pengasuhan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pengawal istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kehidupan dari kisah kerajaan yang menjadi sebuah kisah kesedihan. Dan bagaimana kemudian menjadi kepahitan kengerian di dalam kisah yang sangat indah tentang bangsa pilihan. Tetapi kemudian menjadi hancur, rubuh, tidak karu-karuan. Nah, ini yang akan kita lihat. Bagaimana kita melihat reaksi di dalam situasi yang ada. Bagaimana kita melihat apa yang terjadi. Sungguh mengerikan sekali. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi sebuah pemikiran-pemikiran serius untuk kita pikirkan bersama-sama. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yehuda adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Apa yang dilakukan? Nah, saudara-saudaraku, Zedekia, ia adalah merupakan raja yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak seperti bapak moyangnya. Ia tidak seperti orang tuanya. Baik Yosia yang takut akan Tuhan. Tetapi kemudian Zedekia yang naik berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja. 11 tahun lamanya dikatakan dia memerintah di Yerusalem. Ya. Dan apa yang dilakukannya adalah kepahitan, adalah kegetiran yang menyedihkan. Ya, yang membuat Tuhan menjadi murka. Nah, ini mesti kita pikirkan sama-sama. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya ini menjadi kepahitan, kegetiran? Nah, ini perlu untuk kita pikirkan. Disitulah pada zaman Zedekia, Nabi Yeremia tetap bekerja. Ya, Yehezkiel juga ada di sana. Dan kemudian nanti sesudah pembuangan ke bawah, itu ada Nabi Daniel. Nah, jadi pada zaman Yeremia, ya, Habakuk itu merupakan pembuka dan penutup, lalu Zedekia masuk. Yehezkiel memulai meneruskan Habakuk. Ya. Kemudian Daniel di tengah-tengah itu sampai kepada pembuangan di Babel. Nah, nabi-nabi ini memang sudah berteriak tentang kepahitan, kegetiran. Habakuk juga sudah berteriak tentang kekacauan, kengerian yang akan terjadi terhadap Yerusalem. Sehingga dia bingung kenapa Tuhan membiarkan kelaliman terjadi. Itu adalah apa yang dipahaminya tentang kepahitan, kegetiran di mana orang-orang kafir, orang-orang jahat itu akan membantai, akan menghancurkan Yerusalem, Yehuda. Nah, itu menjadi kengerian bagi Habakuk yang bergumul. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana kita peratapan dari Yeremia yang menggambarkan kepahitan, kegetirannya. Kenapa Tuhan sampai kemudian membuang bangsa itu? Kepahitan, kegetiran sehingga dia mengatakan, mengapa engkau mengambil teruna-terunaku? Tetapi kemudian kalau kita menyelusuri lagi, seluruh kebingungan para nabi dapat dipahami. Kenapa Tuhan seperti itu? Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan, kita pun bisa mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci. Jika kita benar, kita akan diberkati. Jika kita salah, akan dihukumnya. Nah, ternyata sesudah Yosia menjadi raja yang benar, raja-raja berikutnya kacau balau semua, mengakibatkan kekacauan, ya, mengakibatkan keributan. Zedekia sebagai anak, ya, bagaimana dia adalah anak dari Raja Yosia, anak paling bontot. Dia naik untuk menggantikan pamannya Yoyakim. Jadi di sini kita melihat dia menggantikan pamannya, ya. Jadi bukan menggantikan ayahnya. Ayahnya sudah mati lebih dulu. Nah, ayahnya orang yang takut Tuhan, tapi dia enggak. Maka dikatakan, diceritakan di dalam Alkitab bagaimana kemudian dia melakukan perlawanan yang sangat mengerikan justru terhadap Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat, dan Tuhan marah. Lalu dia rupanya mempunyai rencana pemberontakan terhadap Raja Babel. Karena Babel waktu itu menjadi penguasa. Kalau di zaman kerajaan utara itu Asyur yang kuat. Sekarang Babel sudah menjadi kuat. Nah, Babel sebagai negara terkuat pada waktu itu dilawan dan ingin Zedekia memberontak. Kenapa Zedekia memberontak? Ternyata saudara kalau kita selusuri, Zedekia memberontak justru karena nasihat daripada nabi-nabi. Nabi yang mana? Sudah tentu bukan Nabi Yeremia, sudah tentu bukan Habakuk ataupun Yehezkiel. Nabi-nabi palsu yang ada di sekitarnya. Kok bisa begitu? Ya,
Di zaman Ahab pun begitu. Ada banyak nabi-nabi palsu. Sehingga mereka seringkali ditantang, dirangsang untuk berbuat sesuatu yang katanya dari Tuhan padahal bukan. Ya, ada juga di zaman dulu namanya Zedekia juga. Itu menjadi nabi palsu di zaman dari Ahab. Itu raja Israel. Bagaimana kemudian dia diajak untuk kemudian melakukan sebuah kejahatan. Ya, yaitu menyerang tanpa diperintahkan Tuhan. Tapi nabi-nabi bilang majulah, bertempurlah. Karena apa? Karena raja sudah menyerahkannya ke dalam tangan Raja Ahab. Wow, tentu saja Ahab besar kepala. Ternyata itu nabi palsu. Waktu itu dia gabung dengan Raja Selatan, yaitu zamannya Yosafat. Sehingga mereka maju, hasilnya apa? Ya babak belur. Kenapa babak belur? Karena memang bukan Tuhan yang suruh kok. Loh kok nabi-nabi begitu ada? Ya memang ada nabi palsu. Mereka nabi-nabi di istana, bahkan jumlah mereka 450 orang. Sangat banyak sekali jumlah mereka. Kerja mereka cuma bernubuat untuk kepentingan raja. Sehingga mereka hanya mau mengatakan apa yang ingin didengar oleh raja. Nah itulah dalam rangka meremut-ramut Gilead pada waktu itu. Jadi nabi-nabi palsu model begini sudah banyak. Nabi-nabi yang dekat di istana, nabi-nabi yang dibayar bernubuat atas nama Tuhan, bilang ini, bilang itu. Kasih tahu ini, kasih tahu itu. Sekarang orang kalau bisnis banyak nabinya. Udah persis kayak kita perdukunan. Sampai-sampai orang nanti mau dagang, mau taking ini apa tidak, mau over company ini apa tidak, bisa tanya nabi atau pendeta-pendeta yang kemudian berpraktek sebagai nabi palsu itu. Itulah kengerian yang terjadi. Pada waktu itu Mika adalah nabi yang sejati. Dia tidak mau ikut nabi-nabi itu, tapi karena dia berbeda sendiri malah dipenjarakan sama Ahab karena dia mengkritik Ahab. Ironis. Jadi yang lain bernubuat. Karena itu sebetulnya kita harus hati-hati. Zedekia mengalami kepahitan kengerian karena dia jahat, Tuhan biarkan. Maka dia pun ditipu oleh nabinya yang jahat-jahat itu juga. Yang hanya taunya makan dan istana itu saja. Maka mereka pun bernubuat dan bilang, Zedekia majulah bertempur lawan Raja Babel. Zedekia yakin, super yakin. Dia pikir Tuhan menyertai dia. Padahal kelakuan jahatnya pun mestinya sudah cukup bagi dia untuk menyadarkan diri. Apa iya Tuhan akan sertai dia? Tetapi itulah kebebalan. Ambisi yang gila. Yang hanya memperhatikan kepentingan diri tapi mengabaikan apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Zedekia tercempul karena mau memberontak justru dikepung. Tidak lagi ada jalur logistik masuk, tidak ada makanan minuman. Maka waktu mereka dikepung di dalam tembok Yerusalem, tidak mampu lagi. Akhirnya tentaranya sendiri lari tunggang langgang menjebol tembok. Mereka coba mau lari dari pengawasan para tentara Babel, tapi nggak bisa. Tetap saja ketangkap, raja ditangkap. Raja dibutakan matanya, dibawa jadi orang buangan ke Babel. Kasian ya. Dicongkel begitu mata dibutakan. Dibawa ke Babel. Sangat mengerikan sekali. Anak-anaknya. Sebelum dia buta dia melihat penglihatan terakhir yang patut untuk dilihat dan disesali seumur hidupnya. Anak-anaknya disembelih di depan mata dia. Saudara-saudara. Ini menjadi sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Jadi sesudah melihat anak-anaknya disembelih baru dia dibutakan. Penderitaan kepahitan. Zedekia sang raja yang sangat mengerikan. Dia bukan saja kalah dan menjadi pecundang. Tapi mengalami penderitaan yang sangat menakutkan. Dan itulah upah yang didapatnya karena kejahatannya terhadap Tuhan. Tetapi juga karena kekurang ajarannya. Dia pikir Tuhan masih menjaminnya. Hanya karena nabi palsu berbicara kepada dia. Nabi-nabi palsu yang harus disikapi hati-hati hingga sekarang ini. Orang-orang yang bilang punya karunia untuk melihat bisnis maju apa tidak. Punya karunia ini dan itu. Saudaraku, apa bedanya itu dengan dukun? Tapi itulah orang Kristen. Persis seperti kisah Zedekia. Jahat di mata Tuhan. Tapi masih pakai nama Tuhan, sebut-sebut nama Tuhan. Dan bilang ini karena Tuhan. Duplikasi dan manipulasi yang sangat luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu kemudian Yehuda dibantai habis-habisan. Dan Yehuda dibuang ke Babel. Oleh karena itu kalau kita melihat lagi, urut lagi ke belakang. Kita melihat bagaimana sebetulnya mereka hidup dalam era hakim-hakim. Tuhan mengirim selalu hakim yang takut akan Tuhan. Tapi mereka menuntut raja. Baru 3 raja. Dari Saul, Daud, Salomo sudah pecah 2. Selatan dan utara. Lalu utara dibuang. Ke Asur, hancur babak belur. Kurang lebih 100 tahun kemudian. Selatan pun hancur babak belur. Yehuda. Dan yang lebih tragis saudara. Pada waktu penghancuran itu dikatakan. Rumah raja dirubuhkan. Itu artinya dinasti itu sudah habis. Tembok Yerusalem, kota raja, dihancurkan tembok-temboknya. Tambah habis. Dan yang ironis, rumah Tuhan pun mereka rusak. Mereka bakar dengan api.
Seluruh peralatan ibadah, tembaga-tembaga yang bagus-bagus yang dibuat zaman Salomo dibawa semua. Bayangkan Salomo kan orang yang kaya raya pada waktu jadi raja. Benda-benda mahal banyak sekali di dalam bait Allah itu. Dibawa. Kalau gitu di mana janji Tuhan tentang bait Allah? Karena Tuhan berjanji dalam satu hari, Tawari 17 terhadap Daud. Ya, bahwa nanti keturunan Daud, kerajaan Daud, ya, rumahku kata Tuhan. Nah, itu rumah Allah, bait Allah akan kekal selama-lamanya. Tapi apa yang kekal selama-lamanya? Kerajaannya hancur kok. Dibuang. Tinggal kenangan saja. Anak-anaknya jadi raja. Rajanya juga tidak ada lagi. Hancur semuanya. Bait Allah pun hancur. Nah, ini perancuran bait Allah yang pertama. Nanti kita akan belajar lagi tentang bait Allah lebih lanjut. Sehingga di dalam bagian seperti ini saudara, kita melihat ada kengerian-kengerian yang terjadi. Bahwa fakta itu sangat ironis sekali. Sehingga apapun yang menjadi kebanggaan Yehuda tak lagi tersisa. Tidak tembok Yerusalem yang menjadi simbol kekuatannya. Tidak juga rumah raja. Tempat tinggal, simbol eksistensinya. Tidak juga bait Allah. Sebagai simbol keagamaan, keimanannya. Hancur semuanya. Seluruh urat nadi yang penting. Hancur sudah. Apa yang saudara mau belajar? Apa saudara pikir kalau orang Kristen gak bisa digebukin, gak bisa dianiaya? Anda salah. Mungkin Anda selalu dengar ceramah, dengar khotbah orang Kristen, orang luar biasa. Gak akan susah, gak akan pusing. Nanti dulu. Jahat yang kau hancur. Lalu mungkin saudara tanya, gimana kalau baik? Ternyata baik pun bisa babak belur loh. Cuma baik, babak belurnya terhormat. Nah, itu para rasul. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama memang bentuk sedikit berbeda. Tetapi perjanjian baru kita menjadi kuat menanggung karena dia, Yesus Kristus yang memang sudah menggenapi seluruh apa yang dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Tetapi kita mau melihat di dalam hal ini, Allah tidak segan-segan untuk membantai orang-orang yang dimurkainya. Sekalipun mereka menyebut nama Tuhan, sekalipun ada rumah Tuhan di sana, Tuhan biarkan. Dan Tuhan mau memberi contoh kepada orang-orang Yehuda. Tuhan tidak tinggal di dalam rumah buatan manusia. Mereka pikir karena ada bait Allah di Yehuda, mereka akan aman, mereka mau jadikan itu jimat. Salah besar. Tetapi memang itu terjadi sekarang. Orang Kristen taruh salib dalam rumahnya, dia kira salib itu akan melindungi dia. Dia bangun rumah Tuhan atau gereja yang besar-besar dengan harapan Tuhan senang. Apa iya? Tuhan senang perilaku kita. Tuhan senang tindakan hidup kita. Syukur kalau bisa bangun gereja gede. Tapi kalau berpikir dengan membangun gereja gede menyenangkan Tuhan, nanti dulu. Yang menyenangkan Tuhan adalah kualitas hidup kita. Buah roh. Ada apa tidak? Nah karena itu jangan lagi kita terulang dan terombang-ambing memanipulasi dengan berbagai simbol-simbol untuk menyatakan kebesaran kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu kengerian yang sangat menakutkan. Tentu Tuhan tidak suka. Tetapi bagaimana sebetulnya kita mau belajar dari kasus-kasus yang dihadapi Israel. Kerajaan yang digonjang-ganjing. Kerajaan yang diombang-ambingkan secara mengerikan. Tuhan marah, Tuhan tegas kepada mereka. Tuhan mau mereka belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengerti makna hidup ini. Biarlah kita juga belajar, saudaraku. Apa saudara mau bilang Israel? Biji mata Tuhan kan? Nah, lihatlah biji mata Tuhan ini. Dicongkel, dibuangkan. Jadi jangan main-main. Saya suka mengatakan jangan orang Kristen terlalu GR. Kita ini biji mata Tuhan. Yang hebat, yang luar biasa. Iya kalau hidupmu benar. Yang celaka kan hidup tidak benar mau ngaku biji mata Tuhan. Gimana ini? Karena Israel bangsa pilihan. Kerajaan simbol kehadiran Allah itu pun disobek habis. Camkan, pikirkan saudaraku. Ya. Saya selalu berdoa supaya kita jangan terlalu mudah terjebak pada gerakan-gerakan yang emosional, pendapat-pendapat yang emosional yang membuat kita seakan-akan benar dalam hidup kita. Padahal omong kosong semua. Ini perlu sebuah kehati-hatian. Maka lihatlah secara natural apa yang diceritakan Alkitab, kebenaran yang apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan di sana. Banyak orang sekarang ribut soal Ibrani, bangga dengan Israel. Tapi lupa bagaimana dibantainya Israel. Dan bagaimana Tuhan mengubah dari kerajaan fisik Israel menjadi satu hal dimaknai secara rohani dan semua digenapi ke dalam Kristus Yesus Tuhan. Ironis. Belajarlah sejarahnya lengkap dan lihatlah utuh. Jangan cuma comot-comot. Nah saya kira ini menjadi penting untuk pemikiran kita. Saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang menyebut diri sebagai ahli-ahli dalam soal Yahudi, soal Ibrani. Ironis. Sebetulnya apa yang dikatakan itu hanya di buku. Itu bukan sebuah keahlian. Keahlian harus mendalami dalam kesungguhan. Pakar yang hebat. Kalau soal ngerti cerita itu saya juga. Tapi saya sama sekali amat jauh dari kategori yang disebut ahli itu. Malu kita nyebut itu. Karena saya banyak tahu. Dari banyak tahu saya banyak tidak tahu. Oh yang ini saya nggak ngerti ini. Oh ini. Oh yang saya tahu ini sedikit nih. Gitu loh. Tapi yang saya tahu dengan saya bicara. Sudah cukup kalau untuk membuat orang. Kayaknya Pak Bigman banyak tahu. Iya.
Kalau yang sedikit tahu dengar saya akan bilang banyak tahu. Tapi yang banyak tahu akan bilang saya sedikit tahu. Yang sangat tahu akan bilang saya kurang tahu. Iya kan? Itu normal. Tetapi kembali kepada pemaknaan ini dulu. Hati-hati. Maka Israel, biji mata Allah, dibantai sedemikian rupa. Cukup menakutkan. Jadi orang buangan. Sudah orang buangan tempat tinggal dibantai, dihancurkan semua. Ya, nanti kita akan lihat lagi tahun 7 bulan bagaimana bait Allah itu rata tanah. Kali ini tidak. Memang hanya dibakar saja. Sehingga building itu masih berdiri. Tapi kalau temboknya itu dirubuhkan semua. Hancurin semua. Nah, jadi kita ngelihat saudaraku. Betapa kepahitan, kengerian. Sudah menghantam. Kejayaan Daud hilang sudah. Apa yang sangat luar biasa dilengkapi Salomo. Itu tinggal cerita. Kenapa? Karena raja-raja kemudian tidak takut Tuhan. Jadi tidak penting apa bangsamu. Tidak penting apa darahmu. Penting bagaimana hidupmu. Bagaimana imanmu. Itu sebab dalam Yohanes pasal 8 pun orang Israel dikritik Tuhan waktu menyebut diri. Kami keturunan Abraham. No, kamu keturunan setan. Nah, itu kata Tuhan. Jadi mari kita mulai melihat pemaknaan kepada kualitas. Bagaimana kegerakan mengarah ke tempat yang pas. Dan itulah Tuhan kita. Biar kiranya kisah kerajaan utara selatan yang kemudian hancur ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Nah, biar kita terus menelusuri bagaimana Tuhan bekerja di dalam segenap hidup. Saudaraku, dimanapun engkau berada. Takutlah Tuhan. Berjalan pada jalannya. Maka engkau berhak atas bahagia. Tapi jangan coba-coba melakukan apa yang engkau mau. Memuaskan dirimu. Dan engkau hanya suka khotbah yang menyenangkan telingamu. Karena Tuhan akan menamparmu. Persis seperti Zedekia. Kiranya kita dikuatkan, diingatkan. Untuk menyukai kebenaran. Yang seringkali menyakitkan telinga. Tapi mengamankan jiwa. Daripada khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Tapi akan menghilangkan jiwa kita. Selamat merenungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih jika hidup kami dituntun dipimpin oleh-Mu hari lepas ke hari. Tapi dalam perenungan kami akan tentang kerajaan baik Israel maupun Yehuda membuat kami tersentak. Betapa dalam hidup kami yang Kau pelihara, yang Kau kasih, yang Kau lengkapi, kami pun seringkali menyakitkan hati-Mu. Ampuni kami. Kami kemudian mengevaluasi diri kami karena kami seringkali juga tidak lebih baik. Baik dari kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda sesudah mereka terpecah dua. Karena itu ya Tuhan, sadarkan dan ingatkan kami. Supaya kami tidak seperti Zedekia yang memanjakan telinga hanya untuk apa yang ingin kami dengarkan. Tapi biarkan kami menyukai kebenaran yang mungkin menyakitkan hati yang penuh dengan kesalahan ini. Tapi biarlah dengan demikian kami dimurnikan terus bergantung padamu, berjalan di jalanmu, menyenangkan hatimu. Di dalamnya Tuhan dimuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin.